Minat usul ini sebenarnya itu adalah perintah untuk masuk di mana akan menghantarkan, ibaratnya gini, usul kita anggap itu air untuk nyiram, air untuk nyiram bir. Terus kalian yang masih belum, baru mau bertorekot, masih dirawat di instansi, itu tak anggap kayak biji kacang hijau lah. Biji kacang hijau Beb, orang nggak ngerti kesifatannya dikira mati karena dia stuck diam dan nggak bisa tumbuh kembang ketika dibiarkan gitu kan. Padahal saya tahu biji kacang hijau ini ada unsur hidup. Iya dong, ketika dia memang isi, tidak kopong. Iya dong, iya kan? Soalnya apa? Nanti biji kacang hijau ini itu ketika ditanam atau ditaruh di lahan yang subur, tanah yang subur, kenyataannya kan tumbuh, berkembang kan, betul kan? Nah itu orang yang mempunyai usluk itu adalah lahan, olahannya. Guru spiritual atau mursyid atau wali mursyid itu buktinya punya usluk. Ketika biji ini yang tidak kopong, yang tidak rusak, ditaruh di dia, namanya intuisi. Yang punya usul itu intuisi. Yang tadi buat naruh namanya, yang merawat namanya instansi, pajak. Nah, ditaruh di intuisi ini mas, yang punya usul ini. Usul ini tak ibaratkan yang punya usul dan guru spiritual atau mursyid atau wali mursyid ini, itu lahan, tahu, dan ia sangat ahli untuk menggarap, mengolah lahannya untuk biji kacang hijau tadi ini, abnak-abnak yang polosan, yang sifatnya itu masih kaku dan gak ngerti apa-apa, untuk dicipta, untuk dibentuk, untuk ditanam di lahannya wali mursyid ini yang punya usluk. Karena usluk ini adalah tak ibaratkan air biar gak gersang gitu loh. Loh kalau kamu kacang hijau ditaruh di tanah yang tandus, di gurun pasir, bisa malah kering mati yo, bener gak? Bener gak? Aspanya sudah ya. Kan gitu. Makanya ini saya ibarat loh Beb, tapi ini ilmu nyata. Kalau nggak pakai ilmu alat yang persepsi gini kamu nggak paham. Dan salah kaprah, kayak seperti yang didatar salah kaprah, semua kasihan itu. Nah, kan itu, apalagi sudah kacau lagi, waduh masalah. Nah, gunanya usul itu kayak ibaratkan air, ditaruh di lahan itu jangan kamu persepsikan lahan kayak sawahmu itu, bukan. Lahan itu saya persepsikan tuh wali mursyid, guru spiritual yang benar-benar punya usluk. Dia yang punya usluk itu adalah wali mursyid. Yang tidak punya usul bukan, itu namanya pengaku palsu. Mau ngaku kayak apapun nggak punya usul itu palsu, bohong. Karena mendapati usul ke sembarangan kok. Riandonya tuh ijtihadnya luar biasa kok. Allah yang milih kok, ahli istifa namanya, pilihan, beruntung pilihan itu loh. Tidak semuanya itu gitu. Sampai diangkat internal Tuhan, sampai diarus membawa lagi ke bumi. Karena arus kan itu langit sih, samawat, dan di bumi nanti dibalik itu menjadi bahasa. Karena kan nikmat hidup ditranslasikan kepada rasa, balik lagi ke torekot lagi, terus rasa ini ditranslasikan lagi kepada bahasa, menjadi syariat, pembahasan yang bisa dicerna, dijangkau oleh penalaran akal. Syariat mau balik karena durasinya memang itu, pertukarannya merotarinya begitu, tidak ya, searah dengan jarum jam kan gitu sih. Gitu paham nggak? Nah ketika sudah ditaruh di usul di lahannya guru mursyid, nah usulnya ini buat disirami biar kamu saya ibaratkan
kacang hijau itu tumbuhan kembang subur menciprat. Kacang hijau itu nanti dapat jadi suluk lagi. Maka saya bilang tumbuhan tak ibaratkan itu adalah suluk. Perkembangannya begitu, dia disirami dengan usul, tapi dia tumbuh dan kembangnya itu nanti punya daun. Daunnya itu rela dia menyedot CO2 racun. Untuk apa? Untuk masaknya dia. Masakan tumbuh-tumbuhan kan itu CO2 untuk makan dia sih. Dan dia akan menghasilkan kemanfaatan mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan oleh hewan dan manusia untuk bernapas. Itu rela nih, orang usul begitu, rela menyedot racun CO2 karbon dioksida, tapi dia mengeluarkan, yang dikeluarkan malah oksigen untuk kehidupan anfa'ahum linnas. Gitu loh, paham nggak? Tapi itu, nah ulat yang ini tadi, nah itu kita kembali pada ulat ya, yang hidup di luar buah, itu dia nanti kan membantu usluknya tadi, membantu. Nah ulat ini nanti mengalami metamorfose. Metamorfose tahu kan? Dia pertamanya itu bentuknya telur. Telur itu di mana? Di daun kan? Di daun ini sudah difasilitasi, di daun kesulukan. Loh, daun ini bagian dari suluk. Daun ini bagian dari suluk karena yang suluknya kan tumbuhan utuh. Daun bagian dari suluk yang nanti ada mengalami kering dan rontok dan tapi tumbuh lagi. Jadi suluk itu ada suatu pengorbanan hakikat tapi nanti tumbuh lagi. Kamu potek tumbuh lagi. Kayak daun gue kamu potek, suluk kamu potek, kalau kamu tumbuh lagi. Dan itu walaupun kamu nggak potek, itu ya tetap nanti kering malah layu kuning jatuh juga. Memang nggak waktunya untuk erodanya jatuh. Ada enggak? Maksudnya itu durasi waktu. Dunia ini ada durasi waktu, ada waktuannya. Wan nahar, wal lail. Siang 12 jam, malam 12 jam, ada durasi waktu sih. Proses perjalanan waktu. Begitu juga yang kamu lihati dari kesulukannya, itu pengorbanan dari kesulukan, itu bagian yang mesti dikeluarkan. Tapi kan dia tidak mematikan, tidak yang tumbuhannya, suluknya, tidak memotong atau mematikan suluknya, tapi kan daunnya sih mas, iya kan, daunnya, karena daunnya itu harus mengalami pergantian daun. Nah, larvanya, nah ini abna yang saya ibaratkan sebagai pelaku kayak ulat di luar buah, tidak mencacati buah. Buah itu hakikat arusa tadi. Ilmu arus yang syariat. Syariat itu adalah syariat maksud itu bagaimana baca? Udah. Usul dengan airnya. Syariat itu keutuhan dari arusnya. Keutuhan dari arusnya, dia sudah mengandung pohon, sudah mengandung ranting, sudah mengandung dahan, dan sudah mengandung sampai ada buahnya. Itu syariat dan bisa memperlihatkan. Maka syariat kan syai'un, segala sesuatu yang dibuka. Ro'a, penglihatan yang digelombangkan, dimajukan, ditempatkan. Kalau sudah ditempatkan tuh dia rela tuh hina. Pangkatmu, derajatmu tinggi kayak apapun kewalianmu, kalau sudah ngumpul sebagai pelayananmu, kamu harus sesuai dengan pelayanan yang kamu layani. Roh, memang itu dikasroh. Cari ain arafah sebagai pengetahuannya dibuka, kamu bisa membuka. Terus atas kesesuaian waktunya, taknya itu tak celeret itu penempatan ain arafah dan roh penglihatan, tapi skalanya bahasa. Kamu bahasakan kesesuaian dalam rangka persepsi, maka disukun. Sukun kan tempat sih, sin sukun sakanun bersifat baru, tenang, tak berdaya. Sukun tuh sifat tempat yang sifatnya itu tenang tak berdaya. Dari ada yang memberdayakan, yang menempati.
betul kan? Paham nggak? Itu syariat gitu loh, paham kan? Makanya saya bilang buahnya hakikat itu syariat ya, begitu dia menjadi buah itu kan sudah jadi bagian dari tadi itu, bagian dari dia adanya buah karena ada tumbuhan karena ada ranting. Dikatakan tumbuhan kan begitu, komposisinya kan dahan, ranting, belum, ya kan, dan tetek bengek keutuhannya itu. Nah, sudah mengalami perkawinan. Hakikat ini halus, perkawinannya suluk, tidak sembarangan. Perkawinan suluk tadi saya bilang, ketika kamu nggak paham, iya kan, kamu nggak paham, kamu dihantarkan, diperintah, mana ini ada taslim, tapi taslim kepada yang punya suluk. Orang nggak punya suluk, nggak punya usul, kamu taslimi, kamu dimakan, ada suatu kepentingan diri, kamu dihisap karena dia itu tidak teladan, paham? Bukan manusia seutuhnya tapi siluman. Dengan menjadi pelaku korekot kamu menjadi manusia seutuhnya, insan kabilah. Kalau kamu menjadi mudai terpengaku yang numpang seperti ulat perusak, itu kamu nggak jadi apa-apa. Jadi ya jadinya nanti kamu hama. Lu ya jadinya jadi hama. Dan dia itu ketika saya lihat ulat yang begitu itu jadi kepompong yang kecil juga dan keras, netes itu tetap jadi kayak jadi ulat juga begitu, tapi ulat yang agak gede yang nggak ada sayapnya, nggak bisa terbang. Tapi kalau yang itu mas, yang saya ibaratkan ulat yang di luaran mengalami metamorfosis. Mengalami metamorfosis itu dia dari larva hidupnya daun dia membantu untuk pergantian, karena daun itu harus mengalami pergantian untuk menjadi hijau gitu kan, untuk sehatnya tumbuhan. Setelah jadi ulat itu menjijikan, dihina-hina, apalagi ulat bulu itu ya kan. Setelah jadi ulat nanti dia jadi kepompong, setelah menjadi kepompong menjadi kupu-kupu, dan tugasnya lagi kupu-kupu mengadakan, kamu tahu, membantu lagi untuk apa? Perkawinan suluk tadi, tumbuhan. Saya ibaratkan tumbuhan tumbuhan. Kan tumbuhan kan ada yang laki, ada yang jenis kelamin perempuan sih. Dan itu nggak bisa mengadakan perkawinan kalau nggak dibantu oleh angin atau kupu-kupu tadi. Ketika dia mengalami berbunga, kan ada waktunya berbunga sih, paham kan? Nah berbunga itu ya perkawinnya di bawah ya, menjadi nanti bunga itu menjadi pentil. Nah, pentil tumbuh kembang menjadi buah yang ranum, segar dan enak, paham nggak? Dan bisa dimanfaatkan, dimakan oleh sejatinya manusia. Yang belum menggenggam dunia kan manusia seutuhnya, bukan vampir, bukan Dracula gitu loh. Polifatul ardi ya manusia seutuhnya, bukan vampir, bukan Dracula gitu loh. Kalau vampir dan Dracula saya ibaratkan itu tadi, pertama ulat rusak, ulat yang makan di dalam buah, makan merusak, mencederai buahnya suluk. Setelah itu dia tidak mengalami metamorfose, akhirnya jadi kepompong yang kecil juga. Netes gak makan buah, malah dia cari ngisap darah. Kayak tumor itu loh, atau apa namanya kalau tumor apa itu loh, itu begitu mah, paham nggak? Beda. Nanti proses dari kejadiannya, bahkan nanti dia menjadi apanya itu berbeda, gitu loh mas. Nah, kalau kupu memang penempaannya ketika jadi ulat kayak gini, jadi ulat mas, dina-dina itu menjijikkan. Karena dia mau bertapa, tirakat, menjadi kepompong, pasrah, diam setak. Padahal kalau ada orang jahil itu dipites mati. Tapi dia pasrah yang tinggi, gitu loh. Dan habis bisa menjadi kupu-kupu yang indah, yang bisa terbang ke sana kemari, indah sekali, gitu loh. Paham?
sebagai mudai pengaku yang numpang, nggak berani berproses, dan hidupnya hanya stuck menikmati buahnya dari suluknya Syekh, dengan manusia yang pelaku, yang diharapkan Syekh menjadi pelaku untuk bersuluk, dirinya bersalih dan suluk, mengadakan suluk, menciptakan suluk kepada Allah hingga punya bukti kelas finance tuntas, mempunyai usul ada di alika internal Tuhan, ketahuan wahda Allah.